Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ibadah Suhanda. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Galuh Ciamis, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan membahas mengenai soal-soal pengetahuan lingkungan yang ada di Universitas Galuh Ciamis, khususnya program studi pendidikan biologi. Oke, untuk soal yang pertama, berdasarkan pemahaman Anda, jelaskan mengapa lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Apakah itu dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan? Mari kita jawab. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai lingkungan dapat dijadikan sebagai penopang kehidupan kita sebagai manusia, kemudian makhluk hidup yang lainnya. Oke, dapat kita ketahui bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar dari diri kita sebagai manusia, kemudian berhubungan timbal balik. Nah, lingkungan itu adalah merupakan suatu kesatuan ruang di mana di dalamnya terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan abiotiknya. Nah, di dalam lingkungan itu sendiri ada yang disebut dengan komponen lingkungan. Ada dua jenis. Kemudian apa sih itu dua itu? Yang pertama itu ada biotik. Bio itu adalah hidup. Contohnya apa? Contohnya kita manusia, kemudian tumbuhan, kemudian hewan. Nah, untuk abiotiknya itu adalah yang tak hidup. A itu tidak, abiotik, tidak hidup. Nah, contohnya apa? Contohnya tanah, batu, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Kemudian semua komponen yang berada di lingkungan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang nantinya kemudian membentuk suatu sistem kehidupannya dinamakan dengan ekosistem. Untuk ekosistem itu sendiri yaitu merupakan bagian utama dari lingkungan itu sendiri, di mana ia merupakan sesuatu yang bersifat dinamis karena banyaknya komponen-komponen yang ada di dalamnya itu. Nah, jika salah satu komponennya tersebut itu berubah, maka adaptasi dari organisme yang ada untuk menjaga keseimbangan tersebut akan terganggu, akan mengalami suatu perubahan. Nah, karena ekosistem ini merupakan suatu pusat segala aktivitas yang menyediakan sumber makanan dan kebutuhan lain bagi kehidupan kita, khususnya sebagai manusia. Nah, maka keseimbangan komponen yang ada di dalamnya itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, khususnya kita sebagai manusia yang mempunyai pola pemikiran yang baik, yang dikhususkan kita itu dalam agama juga diharuskan menjadi seorang pemimpin gitu kan. Nah, kemudian tadi dikatakan ada suatu perubahan keseimbangan. Nah, kita bahas mengenai keseimbangan. Oke, di soal tadi membahas mengenai keseimbangan lingkungan, bahwa keseimbangan lingkungan itu adalah hubungan antara makhluk hidup itu sendiri mengenai kondisi dari si lingkungan itu. Nah, di alam ini konflik dapat terjadi ketika lingkungan kemudian spesies-spesiesnya itu saling berhubungan satu sama lainnya. Contohnya itu dalam mencari sebuah bahan makanan untuk dikonsumsi. Nah, ketika sumber daya alamnya itu terbatas, maka apa yang terjadi? Spesies-spesies akan melakukan suatu persaingan gitu di antara spesies-spesies tersebut. Kemudian, nah, jika jumlah sumber daya alam itu terbatas, akibatnya apa? Akibatnya akan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia itu juga mempengaruhi suatu rantai makanan itu sendiri dalam makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Nah, hal ini tentunya dapat meningkatkan suatu resiko suatu kepunahan berbagai hewan ataupun tumbuhan yang ada di lingkungan tersebut. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya alur rantai makanannya juga akan terganggu, juga akan dapat berdampak buruk bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah,
Nah, keseimbangan lingkungan itu dapat berlangsung secara alami karena beberapa hal. Salah satunya bahwa komponen-komponen yang terlibat di dalamnya itu ada suatu aksi dan juga reaksi yang berperan sebagai sesuai dengan keseimbangan pemindahan energi atau arus energi. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan siklus biogeokimia yang dapat berlangsung. Nah, keseimbangan lingkungan tersebut dapat terganggu jika ada suatu perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen tersebut atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai makanan, dan itu dapat disebabkan oleh adanya campur tangan kita sebagai manusia yang mana kita sering bersifat serakah terhadap alam itu sendiri. Segala aktivitas pemenuhan kebutuhan kita itu kadang melampaui batas. Nah, dari pembahasan tadi mengenai lingkungan kemudian keseimbangan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan itu dapat dijadikan sebagai penopang kita sebagai makhluk hidup dan makhluk hidup yang lainnya tentunya. Nah, karena apa? Karena lingkungan itu merupakan suatu habitat tempat tinggal kita dan juga sebagai apa ya, kita itu terhadap lingkungan itu saling mempengaruhi satu sama lainnya, kemudian saling membutuhkan satu sama lainnya, terutama kita sebagai manusia juga yang tidak dapat apa ya, mensuplai makanan sendiri. Tentunya kita akan lari ke lingkungan untuk mencari bahan-bahan makanan yang akan dikonsumsi, gitu kan. Beda halnya dengan tumbuhan yang bisa menciptakan energinya sendiri, makanan sendiri. Nah, tapi tumbuhan juga tidak terlepas dari adanya lingkungan. Ya, butuh sekali energi-energi untuk memproses makanan itu sendiri, misalkan air atau hidrogen, kemudian ada juga cahaya matahari, dan itu didapatkan dari lingkungan itu sendiri.